Namo Buddhaya. Bertemu kembali bersama Miss Nur dalam pembelajaran pendidikan agama Buddha kelas 11. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum Paticca Samuppada atau hukum sebab akibat yang saling bergantungan. Baik, pada kesempatan kali ini sebelum kita bahas materi, mari bersama-sama kita awali dengan doa Namakara Datta. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawatang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabisata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, langsung saja kita bahas materi tentang hukum Paticca Samuppada. Hukum Paticca Samuppada. Pengertian Paticca Samuppada adalah hukum sebab akibat yang saling bergantungan. Dalam bahasa Pali disebut Paticca Samuppada. Pemahaman hukum ini merupakan hal yang sangat mendasar dalam pengajaran Buddha Dharma. Hukum ini telah ada di alam semesta tanpa kemunculan seorang Buddha sekalipun. Hukum ini bukanlah ciptaan seorang sama Sambuddha, namun sebagaimana semua dharma atau semua kebenaran, memang hanyalah seorang sama Sambuddha yang mampu menyingkapkannya. Sebelum kemunculan seorang sama Sambuddha, hukum Paticca Samuppada belum pernah terdengar dalam pengajaran manapun juga. Pembabaran Paticca Samuppada bertujuan untuk memperlihatkan kebenaran dari keadaan yang sebenarnya, di mana tidak ada sesuatu itu timbul tanpa sebab. Jika kita mempelajari hukum Paticca Samuppada ini dengan sungguh-sungguh, kita akan terbebas dari pandangan salah dan dapat melihat hidup dan kehidupan ini dengan sewajarnya. Selanjutnya mari kita pelajari tentang rumusan hukum Paticca Samuppada. Secara singkat, hukum Paticca Samuppada dapat dirumuskan sebagai berikut. Imasming sati idang hoti, imasupada idang upajjati, imasming asati idang nahoti, imasa niroda idang nirujati. Artinya, dengan adanya ini maka adalah itu, dengan timbulnya ini maka timbullah itu, dengan tidak adanya ini maka tidak adalah itu, dengan padamnya ini maka padamlah itu. Paticca Samuppada dalam Nidanawaga Samyutta Nikaya diuraikan dalam dua model sebagai kemunculan duka dan padamnya duka. Berdasarkan prinsip dari saling menjadikan relativitas dan saling bergantungan ini, seluruh kelangsungan dan kelanjutan hidup dan juga berhentinya hidup dapat diterangkan dalam formula dari 12 nidana atau sebab musabab. Yang pertama, ketidaktahuan atau awija. Ketidaktahuan atau kegelapan batin adalah salah satu akar penyebab seluruh kotoran batin, seluruh perbuatan jahat atau akusala. Semua pikiran jahat merupakan akibat dari kebodohan.
Jika tidak ada kebodohan, perbuatan jahat, baik itu melalui pikiran, ucapan, atau badan jasmani, tidak akan dilakukan. Itulah sebabnya ketidaktahuan disebutkan sebagai mata rantai pertama dari 12 mata rantai, yaitu Paticca Samuppada. Meskipun demikian, kebodohan tidak seharusnya dianggap sebagai prima causa atau mula pertama ataupun pokok asal dari makhluk. Tentu saja ia bukan penyebab utama dan tak ada gambaran mengenai penyebab pertama dalam pemikiran Buddhis. Pada diagram Paticca Samuppada, awija disimbolkan sebagai orang buta yang berjalan dengan tongkat. Simbol ini bermakna orang yang gelap batinnya yang tidak bisa melihat kebenaran. Yang kedua, bentuk-bentuk karma dalam bahasa Pali disebut sankara. Awija pacaya sankara. Dengan bergantung pada kebodohan, timbullah bentuk-bentuk karma yang menghasilkan kelahiran kembali. Istilah sankara juga memiliki arti lain dalam kalimat sabe sankara anicca atau anicca wata sankara, yaitu segala sesuatu yang terjadi dari paduan unsur adalah tidak kekal. Istilah sankara digunakan untuk segala sesuatu yang merupakan paduan unsur dan terkondisi. Munculnya makhluk hidup karena akibat dari sebab dan kondisi, dan apa yang mereka lakukan sebagai sebab dan kondisi akan menghasilkan akibat yang lain. Sankara terbebas pada aktivitas baik dan buruk melalui jasmani, ucapan, dan pikiran yang menghasilkan akibat. Sankara disimbolkan sebagai pembuat pot dan berbagai jenis pot. Ada pot yang utuh dan ada pot yang pecah. Ini melambangkan bentukan-bentukan kehendak yang akan menghasilkan perbuatan yang baik atau buruk melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan jasmani. Sementara pot pecah melambangkan karma yang telah berbuah dan pot utuh melambangkan karma yang belum berbuah. Yang ketiga, kesadaran atau winyana. Sankara pacaya winyanam. Bergantung pada bentuk-bentuk karma yang menghasilkan kelahiran kembali, timbullah kesadaran yang menyambung kembali kehidupan. Dengan kata lain, bergantung pada karma atau perbuatan baik dan jahat di masa lampau, terkondisi kesadaran dalam kehidupan yang sekarang. Karena itulah, kesadaran merupakan faktor pertama atau nidana, yang pertama dari urutan kondisi kehidupan yang dimiliki kehidupan yang sekarang. Awija dan sankara, ketidaktahuan dan bentuk-bentuk karma milik kehidupan yang lampau. Nah, bersama-sama membentuk winyana, kesadaran dalam kelahiran sekarang. Dalam Mahanidana Sutta Digha Nikaya dinyatakan, ketika kegelapan batin dan nafsu keinginan dimusnahkan, perbuatan baik dan jahat tidak lagi terjadi dalam diri makhluk hidup. Sebagai akibatnya, kesadaran untuk lahir kembali tidak lagi muncul dalam kandungan seorang ibu. Karena itu, jelaslah bahwa
Seseorang dilahirkan kembali akibat perbuatan baik dan jahatnya sendiri, dan bukan pekerjaan dari makhluk gaib, sosok pencipta, ataupun terjadi karena kebetulan semata-mata. Winyana di sini disimbolkan sebagai kera yang berayun dari pohon ke pohon yang banyak buahnya. Simbol ini melambangkan kesadaran yang merupakan penyambung dari satu momen kesadaran ke momen kesadaran berikutnya. Dapat juga berarti kesadaran yang menyambungkan dari satu kehidupan ke kehidupan saat kematian. Selanjutnya, yang keempat, batin dan jasmani atau nama dan rupa. Winyana pacaya nama rupa. Bergantung pada kesadaran, timbullah batin dan jasmani. Istilah nama di sini berarti corak batin atau cetasika. Dengan kata lain, 3 kelompok batin yaitu tubuh jasmani, perasaan, pencerapan, bentuk-bentuk pikiran, dan kesadaran. Jika kesadaran dianggap sebagai batin, maka perasaan, penyerapan dalam bentuk-bentuk pikiran adalah unsur-unsur batin. Ketika kita mengatakan dengan adanya kesadaran timbullah batin dan jasmani, maka yang dimaksud jasmani adalah tubuh fisik, organ-organ tubuh, kemampuan dan fungsinya. Batin berarti unsur batin. Dengan kata lain, winyana pacaya nama rupa berarti bergantung pada kesadaran timbullah 3 unsur batin: perasaan, pencerapan, dan bentuk-bentuk pikiran yang membentuk batin bersamaan dengan terbentuknya tubuh jasmani dalam tahap awal suatu janin. Nama rupa disimbolkan 2 orang yang menaiki perahu yang didayung oleh tukang perahu. Ini melambangkan batin dan jasmani yang bersama-sama mengarungi kehidupan, namun tidak mengendalikan kemana tukang perahu akan membawa mereka. Dan untuk penjelasan yang kelima hingga yang ke-12, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Baik, demikian pembahasan tentang materi pada pertemuan kali ini. Jangan lupa Ananda kerjakan tugasnya dan upload tepat pada waktunya. Terima kasih untuk perhatiannya dan akhir kata, Namo Buddhaya.